Halo Sinekrip, baik lagi sama gue Rashid Hari setelah sekian lama. Gak tahu gue terakhir bikin konten kapan ya. Ini pokoknya konten pertama yang menjadi host di tahun 2024. So Happy New Year. Dan tahun baru, awal baru, tempat baru. Ini sebenarnya bukan tempat baru sih, ini hanya sudut lain dari rumah gue. Biar agak beda lah sekali-kali lah. Kayaknya mungkin mulai video ini gue bakalan sering mengubah-ubah setting, maybe. Mungkin tergantung mood lah. Oke, video kali ini rada beda sebenarnya. Kalau biasanya kan di Sinekrip tuh kita ngomongin film, review tuh film yang atau series yang udah tayang terus kita review. Tapi di sini agak beda nih. Di sini gue mau ngomongin series yang belum tayang bahkan belum dikasih tanggal tayang nih. So far gue belum tahu tayangnya tuh bakal tanggal dan bulan apa, gue nggak tahu. Yaitu series Ratu Adil. Ini series original video dari video. Genrenya action thriller gitu kayaknya. Intinya sih bakal tayang tahun ini, tapi so far belum di-reveal ya tanggal tayang tanggal berapa. Tapi dari yang gue dengar ini bakal ada 8 episode. Nah, kenapa gue tertarik sama Ratu Adil nih sampai gue pengen ngomongin series ini bahkan sebelum ada tanggal tayangnya? Well, lu bisa cek sih nama-nama orang yang terlibat. Lu akan paham kenapa gue tertarik sama series ini. Produsernya ada Timo Cahyanto. Kita tahu Timo itu bisa bikin action seperti apa. Terus sutradaranya ada 2 di sini. Sutradaranya ada 2. Yang pertama adalah Tommy Dewo yang sebelumnya juga sempat ngedirect seriesnya video, yaitu Serigala Terakhir. Sama yang kedua ada Ginanti Rona. Ya mungkin lu bakal ngerasa, wait, Ginanti kan biasanya ngedirect horor tuh ya. Dia adalah sutradara horor terkenalnya. Tapi jangan lupa nih, sebelum jadi sutradara, Ginanti itu sempat jadi Asrada loh di 2 film The Raid 1 sama The Raid 2. Dia jadi Asradanya Gareth Evans. Jadi at least dia tahu lah cara bikin action yang keren tuh seperti apa. Dan di naskahnya yang nulis juga 2 di sini, yaitu si Tommy Dewo sutradaranya, sama yang kedua adalah Upi. Dan naskah ini BTW ditulis berdasarkan ide cerita dari Sigi Wimala ya. Sigi Wimala istrinya bapak produser yang biasanya tuh jadi aktris di depan kamera, kali ini ada di balik layar tuh nulis cerita. Jadi kayak agak beda nih. Tim All Star gitu gue ngeliat nih tim-timnya yang ada di balik Ratu Adil. Dan itu baru yang di belakang layar ya. Castnya yang ada di depan layar juga sama All Starnya, sama ngerinya gue lihat. Ada Dian Sastro, terus ada Muhammad Khan, terus Hana Malasan, Doni Damara, sama Nino Fernandes. Itu baru yang bisa gue cek di IMDb. Masih mungkin ada tambahan nama-nama lain, gak tahu, nanti bisa jadi. Nah gue inget sih pertama kali gue tertarik nih, pertama kali gue tahu soal Ratu Adil itu adalah pada saat di JAV. Jadi di JAV sebelum film-film mulai itu bakal diputer trailer teaser, karena salah satunya adalah teaser untuk Ratu Adil ini. BTW video tuh emang setiap tahun di JAV setiap tahunnya tuh muterin teaser untuk series andalan mereka ya. Kalau di JAV 2022 itu ada teasernya Katarsisnya Pevita Pierce. Nah di sini di yang 2023 kemarin ada teasernya Ratu Adil. Pendek sih itu, mungkin cuman 1 menit atau bahkan kurang ya, maksimal 1 menit gitu, nampilin adegan yang gak terlalu banyak. Cuma ada Dian Sastro nyiapin senjata gitu, packing pistol sama peluru, terus kemudian ada adegan tembak-tembakan yang mungkin gak nyampe 3 detik gitu. Pendek, singkat. Tapi ya gue ngeliat Dian Sastro gitu, seorang Dian Sastro tampil badass dengan senjata, terus tembak-tembakan tuh gue langsung excited, gue langsung tertarik, langsung ini nih gue harus tonton nih. Nah pertanyaannya, ini series tuh ceritanya soal apa gitu? Belum ada nih, gue ngeliat di IMDb sinopsis belum ada. Jangankan sinopsis ya, premis pun belum ada tuh. Ide dasar ceritanya tentang apa tuh belum ada, belum di-reveal sama sekali. Makanya gue bertanya-tanya nih, ini kan kayak udah deket ya. Mungkin gak tahu gue tanggal berapa rilisnya, tapi kan ya mungkin sekitar awal atau pertengahan tahun mungkin. Maksudnya udah deket perilisan ya, tapi masih belum di-reveal tuh ceritanya. Seolah-olah tuh kayak pengen rahasia banget gitu. Nah itu yang bikin gue tertarik nih, karena gue penasaran dan mumpung lagi gabut ya, ditambah udah lama juga kan ya Sinekrip tuh nggak bikin video teori tuh. Gue lupa terakhir kapan gitu bikin video teori, tapi ini udah lama. Jadi ya kali ini gue mau bikin teori soal series Ratu Adil nih. Teori cocok logi, tebak-tebakan sotoy lah, kira-kira nih ceritanya bakal kayak gimana nih. Ini series bakal bercerita soal apa. Dan seperti biasa ya gue ingetin, ini cuman cocok logi, tebak-tebakan santai, gak usah dianggap terlalu serius lah. Maksudnya gak usah yang kayak, wah ini kan kalau menurut gue tuh harusnya kayak gini nih ngaitinnya, lu salah gitu, gak usah lah. Kita have fun aja nih, have fun, santai ya. Hitung-hitung ngeramein menjelang perilisan seriesnya lah ya. Seperti biasa ini cuman cocok logi santai, cocok logi yang tidak perlu terlalu dibawa serius. Oke. Hal pertama yang harus diketahui jelas ya, definisi judulnya Ratu Adil. Orang Jawa tuh gue yakin pasti familiar lah sama istilah Ratu Adil itu.
karena asalnya dari mitologi Jawa kan. Kalau mau sedikit cerita, Ratu Adil itu erat kaitannya sama Prabu Jayabaya. Tahu? Tahu? Kalau yang orang Jawa pasti tahu lah ya. Atau kalau di SD dulu belajar sejarah pasti tahu lah Prabu Jayabaya. Dia adalah raja dari kerajaan Kediri. Dan selain menjadi raja, beliau juga dikenal jago ngeramal tuh. Jago peramal, seorang peramal. Makanya ada istilah ramalan Jayabaya. Yang ya banyak lah. Kalau yang belum tahu bisa lu googling sendiri tuh ramalan Jayabaya apa aja. Tapi intinya buat orang-orang yang percaya sama ramalan Jayabaya, mereka tuh yakin kalau semua ramalannya itu bakal terbukti. Dan beberapa di antaranya bahkan udah jadi kenyataan buat yang percaya. Nah, di antara semua ramalan Jayabaya itu salah satunya sempat mention soal kedatangan si Ratu Adil ini. Kalau bunyinya gimana tuh gue agak lupa karena pakai bahasa Jawa kuno gitu ya. Tapi intinya di salah satu ramalannya Jayabaya tuh nyebut soal Ratu Adil yang konon bakal datang buat memimpin negara, memimpin Nusantara gitu nyebutnya. Dan dia disebut tuh bakal membawa keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat. Ya intinya tuh kalau gue lihat nih semacam Mesayah versi Jawa lah, Mesayah dengan kearifan Jawa gitu si Ratu Adil. Dan di situ disebutin juga kalau Ratu Adil ini punya latar belakang yang biasa saja. Dalam arti dia bukan keturunan raja, bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan presiden, bukan anak presiden gitu misalkan. Dia tidak punya latar belakang yang powerful lah. Manusia biasa gitu, rakyat jelata. Dan nanti disebutin kedatangannya tuh bakal ditandai sama beberapa hal. Ada kayak kemelut sosial, banyak terjadi konflik-konflik sosial, terus ada juga bencana alam. Dan yang paling penting nih, katanya Ratu Adil nih bakal datang di saat seorang penguasa kejam, raja kejam itu turun tahta. Jatuhlah dari tahtanya. Penguasa kejam yang ditakuti sama rakyatnya itu jatuh, dan disitulah Ratu Adil muncul untuk mengambil alih. Konon sih ramalannya seperti itu. Iya, nah berdasarkan definisi itu ya, teori sotoy gue sih yakinnya gini nih, menebaknya kayak gini nih. Si Dian Sastro yang BTW tuh meranin karakter bernama Lasya Suryo ya. Dia tuh bakal jadi perwujudan sosok Ratu Adil gitu. Mungkin di series ini, di universe seriesnya tuh nanti ada penguasa. Gak tahu bentuknya seperti apa, bisa pemimpin negara, bisa ketua daerah gitu mungkin, atau sebatas bos mafia gitu yang saking kuatnya dia sampai bisa mengontrol negara, sampai bisa mengendalikan pemerintahannya, semacam itulah. Dan si penguasa itu kejam banget. Dia tuh cuman mikirin keuntungan pribadi, mikirin memperkaya diri, sedangkan rakyat-rakyat yang ada di sekitar tuh dibiarkan menderita. Nah dari situ kan banyak terjadi kemelut sosial tuh. Karena rakyat-rakyat itu menderita, gak diurusin tuh banyak terjadi kemelut sosial. Banyak terjadi konflik ya, kayak yang di ramalan Jayabaya tadi lah. Jadi gue memperkirakannya tuh gitu di series ini. Bakal ada pemimpin yang kejam, dan itu rakyatnya menderita, dan karena menderita tuh banyak terjadi gesekan sosial. Kejahatan meningkat, masyarakatnya tuh rakyat-rakyat jelatanya saling berkonflik, kacau pokoknya, chaos. Nah tebakan gue nih, si Lasya Suryo nih, walaupun mungkin dia bukan anak jenderal atau apa, tapi mungkin tebakan gue dia dulu pernah jadi mungkin mata-mata, tentara atau pembunuh gitu. Intinya punya background yang bisa menjustifikasi kemampuan dia angkat senjata gitu lah. Dia punya background itu, terus mungkin udah pensiun karena mau hidup tenang, hidup sama keluarga. Karena kalau lihat di teasernya tuh di background tuh ada foto-foto keluarga dia, kayaknya anaknya mungkin. Dia kayak pensiun, merahasiakan identitasnya dari keluarga dia, pensiun, gak mau lagi angkat senjata, tapi dia terpaksa balik untuk mengangkat senjata lagi gara-gara kemelut sosial tadi. Dan gue yakin nanti kemelut sosial tuh bakal mulai mengancam keluarga dia. Awalnya mungkin dia kayak gak peduli lah, udahlah biarin tuh bukan urusan gue. Tapi kemudian pada saat kemelut itu mulai mengancam keluarga dia, somehow gak tahu gimana, dia akhirnya memutuskan untuk kembali lagi. Akhirnya dia nekat buat nyerang dan menjatuhkan si penguasa kejam tadi. Dan nantinya pas misi itu berhasil, si Lasya nih bakal mendatangkan kesejahteraan, bakal bikin rakyat tuh sejahtera, makmur, dan nama dia bakal dieluk-elukan sebagai siapa? Of course, Ratu Adil. Dari situlah dia akan disebut oleh rakyat tuh sebagai penyelamat, sebagai Mesayah, sebagai Ratu Adil. BTW ini dari tadi gue nyebut Ratu Adil, judulnya tuh Ratu. Mungkin banyak yang salah kaprah nih. Ratu itu, istilah ratu tuh nggak melulu merujuk ke ke perempuan ya. Ratu di Jawa itu ya intinya artinya pemimpin, raja gitu. Nggak terpatok sama gender lah, apapun gendernya tuh nggak penting. Disebut ratu adalah pada saat dia adalah seorang pemimpin. Tapi gue yakin karena series ini yang nulis adalah Upi, dan ide ceritanya tuh datang dari Sigi Bimala, which is keduanya adalah cewek. Ada kemungkinan istilah Ratu Adil ini bakal dibawa ke cerita soal empowerment lah.
Ya gue sih bisa membayangin ya, ngelihat si Rasya tadi itu bisa mendatangkan kesejahteraan buat orang-orang dan memimpin perlawanan untuk menggulingkan si penguasa kejam tadi, itu emang pemandangan yang empowering banget. Oh iya, sama satu lagi nih yang menarik. Ini hal yang mungkin remeh, mungkin juga kebetulan, mungkin juga cocok logi, tapi gue rasa gue perlu mention ini. Tapi dari yang gue dengar, series ini nih kalau lo lihat di page IMDb-nya itu kan punya 8 episode. Sedangkan menurut kepercayaan termasuk di ramalan, sosok Ratu Adil itu konon punya nilai punya nilai kepemimpinan gitu yang disebut Hasto Broto. Hasto itu artinya 8 ya kalau bahasa Jawa. 8 dan Broto itu artinya adalah baik. Alias istilah Hasto Broto itu adalah 8 nilai kebaikan. Yang artinya seorang Ratu Adil itu dipercaya punya 8 nilai yang mendefinisikan kebaikan-kebaikan dia. 8 sifat gitulah. Intinya si Ratu Adil ini punya 8 sifat baik yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Dan sifat-sifat itu konon disimbolkan oleh 8 sifat alam. Maksudnya gini, kayak ada sifat bumi, sifat matahari, sifat bulan, sifat samudra, angin, api, air, dan segala macam elemen-elemen gitulah, sifat-sifat seperti itu. Dan masing-masing itu ada artinya sendiri. Gue agak lupa detailnya, tapi kurang lebih gini. Misal sifat bulan itu menyimbolkan sosok yang menenteramkan, terus sifat bintang itu menyimbolkan orang yang punya harapan tinggi, sedangkan sifat bumi itu punya hati yang lapang dan segala macam. Pokoknya itu masing-masing sifat alam tadi harus dimiliki seorang pemimpin, dan itu dimiliki oleh si Ratu Adil. Nah pertanyaannya nih, apakah 8 episode dari series ini itu bakal mewakili masing-masing sifat tadi? Misalkan episode 1 bakal ngomongin soal sifat bulan, episode 2 sifat api, dan seterusnya. Nah itu yang juga gue penasaran. Coba kita tunggu, nah nantilah langsung ditonton aja seriesnya pada saat udah tayang, pada saat udah di reveal tanggal tayangnya. Lu bisa cek di video, nih bakal tayang di video 8 episode. Dan misalkan nih lu punya teori sendiri soal Ratu Adil ini, bisa itu teori yang beda jauh sama punya gue tadi, atau mungkin lu punya teori yang melengkapi apa yang udah gue sampaikan tadi, bisa lu share di kolom komentar. Bebas berteori, ini gak perlu terlalu serius, udah pokoknya lu share aja buat have fun, buat cocok logi, bebas apapun itu, mau seaneh apapun, mau seenggak nyambung apapun, go ahead, silahkan, bebas. Dan seperti biasa untuk menutup ini gue sampaikan terima kasih buat yang masih setia join membership Cinecrip. Ya mungkin nanti bakalan ada live lagi akhir bulan atau awal bulan depan, gue nggak tahu. Ini sempat kepotong karena ada ada tahun baru dan ada kesibukan pribadi masing-masing, tapi nanti pasti ada lagi lah kita live membership khusus dan kita bergosip-gosip lagi. Oke? Dan jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip. Dan misalkan lo pengen ngebantu kami juga dengan cara lain, donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks, bisa juga lewat Saveria, bisa juga yang belum gabung dan pengen ikut live membership, gabung ke tier apapun sesuai dengan pilihan kalian. Oke. So gue Rashid Haris, sampai ketemu di video-video teori cocok logi berikutnya.